Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Setelah kalian belajar tentang perpangkatan ini, maka kalian akan dapat memahami konsep perpangkatan, memahami sifat-sifat perpangkatan, dan menyelesaikan masalah perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N, dengan N adalah bilangan bulat positif. Contoh 3 pangkat 5. Itu kalau dibuat bentuk pangkat, maka hasilnya di sini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kalau di sini diminta hasilnya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka di sini hasilnya adalah 243. Nah, kemudian dalam perpangkatan nanti kalian akan mengenal istilah basis dan eksponen. Nah, kita ambil contoh yang sama, yaitu 3 pangkat 5. 3 ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, sementara 5 itu adalah pangkat. Atau bisa disebut dengan eksponen. Nah, nanti kita akan sering menggunakan kata-kata ini, basis dan eksponen. Selanjutnya, mengubah pangkat menjadi perkalian berulang. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 4 sama dengan, kalau ditulis berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Ini cukup. Kalau yang diminta hasilnya, maka 5 kali 5 kali 5 kali 5 berarti hasilnya adalah 625. Ini jika diminta hasilnya. Nah, contoh yang kedua, min 2 pangkat 3. Nah, itu artinya kalau ditulis min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, ini cukup karena yang diminta di sini hanya dalam bentuk perkalian berulang. Berarti cukup ini. Nah, jika ditanyakan hasilnya, maka min 2 kali min 2 itu adalah 4. Kemudian dikalikan dengan min 2. Berarti hasilnya di sini adalah min 8. Contoh yang berikutnya, min setengah pangkat 3. Nah, ingat ya, di sini yang dipangkatkan di sini adalah setengah. Minnya di luar kurung. Berarti ditulis min setengah kali setengah kali setengah. Nah, ini kalau yang diminta hasil berarti min 1 kali 1 kali 1 berarti 1. 2 kali 2 kali 2. 4 kali 2 berarti 8. Hasilnya adalah min 1/8. Nah, kita lanjut lagi. Mengubah perkalian berulang menjadi bentuk pangkat. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Nah, ini tadi kebalikannya. Sekarang kita diminta untuk membuat
bentuk perpangkatan dari perkalian berulang ini. Berarti di sini min 2 kali min 2 kali min 2. Kalau dibuat bentuk perpangkatannya, ada berapa min 2-nya? Ada 3, berarti min 2 pangkat 3. Nah, kalau yang diminta hasilnya, berarti jawabannya adalah min 8. Kemudian contoh yang kedua, min 2/5 dikali min 2/5 dikali min 2/5 dikali min 2/5. Kalau ini dinyatakan dalam bentuk berpangkat, maka hasilnya adalah min 2/5 dipangkatkan 1, 2, 3, 4. Berarti dipangkatkan 4. Nah, kalau yang diminta hasil berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 16. Berarti di sini adalah 16. Kemudian ini min ya, min 5 karena min dikali min ini hasilnya plus. Berarti 5 kali 5 25 kali 25 berarti 625. Nah, ini. Kemudian contoh yang berikutnya. P kali P kali P kali P sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti jawabannya adalah P pangkat 6. Kemudian yang selanjutnya, nah ingat di sini min di luar kurung, berarti yang dipangkatkan itu adalah setengah. Berarti di sini min setengah pangkat ada berapa ini? Ada 4, berarti pangkat 4. Kalau yang diminta hasilnya berarti min 1 kali 1 kali 1 berarti 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 16. Nah, ini kalau yang ditanya dengan hasilnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah masuk di masalah terkait konsep pangkat. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 2. Nah, berbasis itu berarti bilangan pokoknya 2. Artinya 2 pangkat berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di sini adalah 512. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan bilangan yang berpangkat basis 2? Nah, maka caranya ini 512 ini dibagi dengan 2. Kalau ditulis berarti 512 dibagi 2, maka hasilnya di sini adalah 256. Dibagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 128. Dibagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 64. Dibagi 2, hasilnya 32. Dibagi 2, hasilnya 16. Dibagi 2, hasilnya 8. Dibagi 2, hasilnya 4. Dibagi 2, hasilnya 2. Karena yang diminta di sini adalah berbasis 2, maka pembaginya di sini harus 2 semua. Nah, sekarang ada berapa angka 2 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka 2. Berarti 512 itu sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kemudian berikutnya, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan berbasis 5. Nah, sama. Kalau berbasis 5, itu kita harus membagi bilangan tersebut dengan 5. Nah, berarti saya tulis 3125 dibagi 5. Hasilnya adalah 625. Dibagi dengan 5 lagi, hasilnya adalah 128.
25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 25 dibagi dengan 5, hasilnya 5. Nah, di sini ada berapa angka 5? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3125 itu kalau dinyatakan dalam perpangkatan berbasis 5, maka sama dengan 5 pangkat 5. Kita lanjutkan. Nah, ini masih masalah terkait konsep perpangkatan. Tentukan hasil dari operasi berikut. Nah, saya ingatkan kembali, untuk operasi hitung itu derajat yang paling tinggi itu adalah kurung. Setelah kurung ada pangkat. Berikutnya perkalian dan pembagian. Yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba kita lihat contoh. 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 pangkat 4. Kalau ditulis, berarti di sini 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, ini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Berarti saya tulis lagi 5 ditambah. Nah, hasil dari 3 kali 16 adalah 48. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 53. Kemudian contoh yang kedua. 1/4 pangkat 3 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini ya. Karena di sini ada bentuk pecahan, berarti di sini artinya 1/4 atau 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Karena di sini dipangkatkan dengan 3 dibagi min 1/3 dikali min 1/3. Nah, di sini hasilnya adalah 1 kali 1 kali 1. 1. 4 kali 4 kali 4. Berarti 64. Dibagi, nah, min 1/3 dikali min 1/3. Berarti 1/9. Karena di sini pembagian, berarti harus dibalik. 1/64 dikali 9/1 sama dengan 1 kali 9, 9, 64 kali 1, 64. Nah, ini hasilnya. Kita lanjutkan. Masalah yang ketiga, ini adalah soal cerita. Diketahui amuba membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika mula-mula ada 50 amuba, maka banyak amuba setelah 1 jam adalah. Nah, perhatikan di sini. Membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Berarti setiap 10 menit amuba itu membelah menjadi 2. Nah, jika mula-mula ada 50 amuba, maka banyak amuba setelah 1 jam. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit. 1 jam itu ada 60
menit. Nah, jadi amuba pertama itu adalah 50. Setelah 10 menit dia membelah menjadi 2, berarti menjadi 100. 10 menit berikutnya membelah menjadi 2 lagi, berarti 200. 10 menit berikutnya membelah diri menjadi 2 lagi, berarti 400. Begitu seterusnya sampai 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Berarti di sini nanti sampai 60. Nah, ini kan 10. Ini 10 menit. Ini 10 menit, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti kurang 1. Ini dikalikan 2, berarti 3200. Ini 10 menit, ini 10 menit, 10 menit, berarti ada 60 menit. Jadi amuba setelah 1 jam itu menjadi 3200 amuba. Kita lanjutkan lagi, yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, di sini ada contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jika ditulis bentuk berulangnya di sini adalah 3 kali 3, kemudian yang 3 pangkat 3-nya adalah 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini ada berapa angka 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 3 pangkat 5. Nah, 3 ini basis diperoleh dari ini bilangan pokoknya ini, kemudian 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. Nah, jadi jika ada bilangan A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh yang kedua adalah 3 pangkat 2 pangkat 4. Nah, kita jabarkan dulu pangkat yang di dalam kurung. Berarti di situ 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Berarti kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ditulis kurungnya dibuka berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama dengan 3 pangkat 8. Basis 3 ini diperoleh dari ini. Basis 3 di sini. Kemudian 8 ini diperoleh dari perkalian dari pangkatnya, yaitu 2 kali 4, yaitu 8. Nah, jika ditulis, jika ada suatu bilangan A pangkat M dipangkatkan N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Nah, kalau saya kasih contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti di sini hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah,
itu. Kemudian yang berikutnya adalah 2 kali 3 pangkat 3. Berarti di situ kita tulis 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3 sebanyak 3 kali. Nah, berarti kalau ditulis lagi, 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali, ada berapa angka 3-nya? 3 kali 3. Nah, berarti hasilnya ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 ini diperoleh dari ini, kemudian 3, basis 3 ini. Kemudian pangkatnya 3 diperoleh dari pangkatnya ini. Nah, jika ada bilangan A dikali B pangkat M, itu hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau dibuat contoh, 2 kali 3 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Ada 3 sifat ya yang perlu kalian ingat. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kita lanjutkan, yaitu pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu yang pertama 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu yang 3 pangkat 6-nya. Jika ditulis, maka di situ adalah 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Nah, kemudian yang 3 pangkat 2 juga dibuat perkalian berulang, yaitu 3 kali 3. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan, yaitu dengan mencoret 3 dengan 3, yang ini 3 dengan 3 yang ini. Nah, berarti masih ada sisa berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 pangkat 4. Nah, 3 ini, basis 3 ini diperoleh dari ini. Kemudian 4 diperoleh dari pengurangan dari pangkatnya, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, jadi bisa ditulis, jika ada bilangan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, saya ambilkan contoh, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Maka hasilnya di situ adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, ini berarti ini yang perlu kalian ingat. Kemudian contoh yang berikutnya, yaitu 2 per 3 pangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu untuk yang di dalam kurung. Berarti 2 per 3 dikali 2 per 3 sebanyak 3 kali. Berarti di sini kalau dibuat perpangkatan, 2-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Sama, yaitu ada 3 pangkat 3. Nah, 2 ini diperoleh dari basis yang atas ini, pembilangnya. Kemudian 3 yang ini, basis yang 3 ini diperoleh dari penyebutnya. Sementara pangkatnya 3
diperoleh dari ini. Nah, jadi jika ditulis, maka jika ada A per B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Nah, saya kasih contoh 2 per 5 pangkat 3. Nah, ini hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Ini ya, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.